setelah pemilu itu ada problem besar bahwa ini nggak cuma di Indonesia, ada krisis kepercayaan terhadap pemerintahan terpilih. Betul, betul. Karena Tapi emang ada ya kebijakan yang bagus dari beliau, Cok? kontrak saya tidak cukup besar untuk saya menjawab hal tersebut. Gimana kalau di TPU itu live TikTok aja, Mas? itu yang ngelihat seluruh masyarakat Indonesia tuh. Tapi dari sebelah sini tuh live TikTok. Bisa ngasih pause lagi kan nanti lo kan. Batas antara pencitraan dengan menyampaikan ini Tipis ya? tipis banget gitu. Ya. Ya mungkin yang dilakukan Pak KDM. Sang calon ini berbagai cara digunakan. Di antaranya juga melalui money politik. Nah, sebenarnya money politik ini adalah pidana pemilu. Habis pemilu mau ngapain? Oke, mungkin pertanyaannya pertama ke Mas Yulianto dulu ya. Ya. Aku mewakili teman-teman yang mungkin awam, yang nggak terlalu paham mengenai KPU gitu. Terutama kan Mas Yulianto tadi dari backgroundnya kan fokusnya di logistik. Iya. Setelah pemilu selesai, Mas, fokusnya KPU ini ngapain gitu, Mas? Terutama di bagian logistiknya gitu. Apa aja yang mesti dilakukan setelah pemilu ini selesai gitu? Apakah memang saat pemilu selesai kita istilahnya libur dulu atau gimana? Bagaimana, Mas? Mungkin teman-teman kan juga pengen tahu. Iya, sejatinya kan KPU ini kan desain kelembagaannya kan dibentuk secara permanen ya. Sesuai dengan undang-undang itu kan KPU adalah lembaga nasional tetap dan mandiri. Artinya walaupun setelah tahapan kerja-kerja KPU itu berlangsung secara simultan terus-menerus. Kalau pertanyaannya ngapain setelah pemilu khususnya untuk dalam hal bidang logistik, ya pasti satu pengelolaan logistik pasca pemilu. Pasca pemilu, pasca pilkada itu logistik masih harus dikelola. Di antaranya adalah penghapusan logistik. Karena barang-barang logistik ini kan barang sekali pakai. Nah, kemudian dihapus, dilelang, kemudian hasilnya dimasukkan kepada kas negara lagi. Bahkan di tahun 2000 pemilu sebelumnya, KPU itu penyumbang pengembalian negara terbesar nomor 2. Iya, jadi barang-barang logistik KPU ini adalah barang-barang yang ramah lingkungan. Kemudian bisa didaur ulang, kemudian hasil pelelangan itu dikembalikan kepada kas negara kembali. Itu, satu itu. Yang kedua adalah kegiatan berikutnya adalah pendokumentasian. Pendokumentasian terkait dengan aspek-aspek logistik, termasuk juga pengarsipan hasil-hasil pemilu misalnya hasil dari pemilu per TPS itu harus kita dokumentasikan. Itu kan juga barang berupa logistik, tetapi di dalamnya ada muatan data hasil pemilu. Itu khusus untuk logistik. Kalau yang lain-lainnya ngapain habis pemilu ini? Ya Mas Melas pasti sosialisasi pendidikan pemilih secara berkelanjutan. Kemudian ada pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Itu running terus Mas Coki. Jadi tidak ada henti-hentinya KPU ini untuk setelah ngapain habis pemilu. Terus kemudian ada penguatan kelembagaan, terus kemudian pelatihan SDM dan sebagainya itu bagian dari post election yang dilakukan oleh KPU. Oke, baik, menarik. Kalau begitu tadi ada pengembalian kepada negara kan. Aku penasaran deh, yang termasuk dalam aset-asetnya itu apa aja yang dikembalikan ke negara, Mas? Sebenarnya spesifik khusus logistik ya, yang dilelang pasca pemilu maupun pasca pilkada. Satu misalnya kotak, bilik itu berbahan karton duplex kan itu. Kemudian surat suara berbahan kertas, terus kemudian formulir, seluruh formulir dari formulir plano C hasil itu yang besar itu Mas, itu kan berlembar-lembar tuh kalau pemilu nih, ada sekitar 70 sampai 80-an lembar itu per TPS, itu kali berapa, 800 ribuan TPS, kotaknya 5 jenis kotak suara, 4 bilik kali 800-an ribu TPS seluruh Indonesia. Itu kemudian dilelang, dihapus. Hasilnya dari pelelangan itu masuk ke kas negara. Begitu Mas Soki. Jadi itu tidak dipakai lagi untuk pemilu selanjutnya? Tidak, karena barangnya habis pakai. Sekali pakai ya? Sekali Oke, pakai. menarik. Iya.
Tapi kalau misalnya, aku penasaran nih Mas ya, kalau misalnya masalah, kalau pemilu itu kan kita kan masih manual ya, kita masih menggunakan kertas. Betul. Biasanya di TPS-TPS itu, entah itu konteksnya apapun pemilihannya, suka ada sisanya nggak Mas kertasnya tuh? Iya, karena kan kadang tidak mungkin 100% pemilih hadir kan. Oh iya betul ya. Iya, karena mungkin sedang berada di luar kota, terus kemudian yang bersangkutan tidak bisa kembali memilih di tempat pemungutan suara di tempat asalnya. Ya. Misalnya kan terkait dengan partisipasi pemilih. Ya. Taruhlah pemilu 2024 partisipasi pemilihnya 81%. Oke. Berarti ada surat suara sekitar 19%, 20% kan Yang tidak dipakai. terpakai. Iya. Ya. Ya itu juga termasuk yang dilelang, Oh. dihapus. Terus kemudian dirusak ya tidak bisa digunakan kembali. Oke. Kalau di dalam TPS langsung disilang itu Mas. Oke. Iya. Supaya tidak bisa disalahgunakan kan? Betul. Oke, berarti itu ya jelas ya teman-teman ya. Jadi kita tidak akan pernah menemukan sisa kertas itu di gorengan kan biasanya. Biasanya kan ada kalau saya, kalau kita gorengan tuh ada kayak apa namanya? Ya begitulah gitu, tidak akan. Jadi kan jelas kan, kita kasih tepuk tangan dulu dong, udah ngerti nih berarti kita sekarang. Bahwa ternyata memang ada tanggung jawab setelahnya juga Mas ya. Iya, makanya dihapus, bukan dijual begitu, enggak dihapus, dihapuskan. Iya. Artinya dimusnahkan, tetapi itu bisa didaur ulang oleh pihak penyedia kertas, jasa dan sebagainya itu. Iya. Nah sekarang kita ke Mas Erik Kurniawan dulu nih. Ini kan Mas ini bermainnya dengan data ya berarti kan ya. Badan riset gitu. Kalau dari Mas Erik sendiri nih mengenai partisipasi politik anak muda terutama di Semarang sendiri. Dari data-data yang diolah sejauh ini partisipasinya nih, apalagi kan kita ngelihatnya di sosial media kan, kalau kita berbicara mengenai politik itu sentimen positifnya biasanya agak sulit dicari. Sentimen negatifnya lebih gampang dicari. Tingkat partisipasinya setelah melihat kondisi sosial media yang seperti itu masih tinggi atau jadi semakin acuh atau bagaimana Mas kalau dari yang Mas lihat sendiri? Tadi apa pertanyaan? Oh, emang Andre Taulani fix. udah ditanya. Lupa. Ya intinya setelah melihat image soal politik di sosial media ya. Yang mana biasanya kan orang pasti sentimennya negatif Mas. Iya. Kalau yang dari Mas lihat sendiri, dari data yang Mas kelola, partisipasi anak muda nih, terutama mungkin di yang karakter yang di Semarang ini, apatiskah? Atau mereka nih anak muda di Semarang nih lebih percaya sama pemerintah setempat atau damkar Mas? Kira-kira kayak gitu deh. Iya. Soalnya kayaknya di Semarang apa-apa damkar. Iya. Iya. Ya, kalau lihat partisipasi ya, mungkin nggak hanya di Semarang gitu ya, tapi secara nasional baik di elektoral maupun setelah elektoral tinggi. Tinggi. Ya, tadi kan Mas Yulianto bilang 81% kan. Yes. Nah, itu kan tercermin juga waktu demo 17/8. Oh iya, betul. Banyak, jadi kayaknya partisipasinya tetap tinggi. Mungkin cuma sentimennya aja berubah. Dulu sentimennya ke KPU, mungkin sekarang sentimen positifnya ke Damkar tadi kayak gitu. Iya betul. Jadi memang kita ngadepin khas setelah 2024 gitu ya. Setelah pemilu itu ada problem besar bahwa ini nggak cuma di Indonesia, ada krisis kepercayaan terhadap pemerintahan terpilih. Yes. Ya, makanya kemudian banyak rangkaian-rangkaian protes yang diajukan oleh khususnya anak muda, anak muda, Gen Z gitu ya, yang banyak sekali memprotes kebijakan-kebijakan yang mungkin menurut mereka nggak terlalu baik. Indonesia kan kemarin 17+8, terus habis itu menginspirasi Nepal, beberapa negara lain juga, yang motor penggeraknya itu anak muda. Memang secara global juga ada penurunan atau krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Berarti terlepas dari sentimen yang negatif, sebenarnya kepeduliannya tetap ada ya, bahkan cenderung tinggi bahkan ya. Oke. Kalau Kania sendiri ngelihat
keadaan dan iklim yang terjadi sekarang nih, kalau misalnya kepeduliannya tinggi tapi sentimennya negatif, itu berpengaruh nggak sih ke outcome yang akan ingin dicapai gitu? Kepeduliannya tinggi tapi gimana sentimennya negatif? Yes. Berpengaruh ke outcomes apa nih Ya, maksudnya? misalnya dia pengen mengubah segala sesuatu gitu. Mengubah segala sesuatu. Iya, misalnya pengen mengubah sistem atau Ya. mengkritik kebijakan, kebencian, bukan kebencian ya, sentimen yang negatif ini tuh bisa bikin, kalau dari yang kalian lihat, bisa bikin pengkritiknya itu tetap netral nggak? Ngerti kan maksud? Ya, ngerti. Jadi maksudnya adalah karena udah ada sentimen negatif yang Yes. berkembang, bisa jadi kita udah nggak bicara soal kebijakannya lagi atau Ya, bahkan kayak udah nggak idenya, suka aja gitu. tapi karena nggak suka aja. Misalnya gitu kan. contoh ya, dengan segala hormat kan ada beberapa menteri tertentu yang kalau kita lihat kan langsung gitu kan. Padahal bisa jadi benar loh kebijakan beliau. Tapi mungkin kita sudah terlanjur sudah terlanjur antipati gitu mungkin. Iya. Gimana? Bener sih. Hah? Kok bener? Gimana? Maksudnya ya iya berpengaruh. Maksudnya ketika sentimennya udah negatif ya emang udah repot ya. Jadi kalau gue di bagian yang memperjuangkan suatu policy, gue bakal mikirin sih siapa yang jadi face-nya gitu loh. Kalau misalnya emang ini nggak bisa nih orang ini, ya udah ganti aja gitu. Soalnya kita lebih susah mengubah kenegatifan yang udah ada dibanding kita ngajakin semua orang tiba-tiba rasional gini-gini. Soalnya kalau udah semua orang udah kayak gitu, gue nggak bikin buku, Cok. Gue gak bikin buku ngajarin orang rasional gini-gini. Iya, jadi karena belum, jadi nggak bisa. Mendingan lo play by the rules aja. Kalau gue ngelihatnya misalnya kayak gini, nggak usah pakai sampai level kebijakan lah ya. Misalnya kita di media lah gitu, di media kita mau menyampaikan suatu ide gitu kan ke masyarakat. Kita tahu nih sebenarnya pemikiran ini sebenarnya ada suatu ide yang ini sebenarnya ada yang perlu dikoreksi. Tapi ketika kita tahu sebagian besar orang belum bisa ke situ, ya kita nggak lakuin gitu. Soalnya percuma juga ketika lo nyampein itu yang ada orang antipati doang sama the whole idea dan medianya juga gitu. Iya. Jadi kalau menurut gue sih emang kalau misalnya udah ada sentimen negatif terhadap seseorang atau suatu label, biasanya suatu istilah gitu ya. Ya. Misalnya kayak waktu itu bukit algoritma. Ya kan pernah ada istilah Yes. tuh bukit Yeah, yeah. algoritma gitu Yeah. kan. Walaupun misalnya idenya bener atau apa, ketika udah meledak dan udah kayak gitu menurut gua kalau mau bikin gitu lagi ganti aja. Ya. Ya lembah algoritma. Gak maksudnya. Iya, iya, Ya iya. ganti nama lah gitu Iya, ya. Karena iya, kalau iya. udah istilahnya udah orang antipati mendingan udah buang aja ganti aja yang lain gitu. Sama sih dengan orang juga kayak gitu tadi. Oke. Iya gue bener juga ada beberapa menteri yang menurut gue kayak ini mah dia mau ngapain aja udah gak bakal bisa di Betul, approve betul. sih. Jadi mendingan jangan dari dia keluarnya kalau ada kebijakan yang bagus ya. Betul, Gitu. betul. Karena Tapi emang ada ya kebijakan yang bagus dari beliau, Cok? Jawaban kontrak saya tidak cukup besar untuk saya menjawab hal tersebut. Kita ke Mas Yulianto nih. Ini menarik sekali nih Mas. Kita kan sangat paham bahwa iklimnya sekarang karena sosial media Mas. Berarti kan wajah itu sangat penting, reputasi itu sangat penting. Karena kalau wajahnya sudah tidak mendapatkan trust dari masyarakat, mau keputusannya benar pun orang udah antipati. Nah sekarang kita kembalikan lagi ke KPU nih. Challenge-nya KPU nih sejauh ini nih untuk bisa tetap ada di bisa menampilkan wajah yang baik kan kita semua sama-sama tahu lah. Pastikan banyak orang yang nggak percaya KPU, menuduh KPU yang lain-lain gitu. Tapi upaya dari KPU yang konkret gitu untuk menunjukkan bahwa KPU memang netral, KPU memang melakukan tugasnya dengan baik. Apa aja sih sejauh ini yang udah dilakukan KPU gitu misalnya konkret ya Mas? Iya, KPU sebenarnya kan sejak awal sudah konkret, Mas Ya. Oki. Hmm. Bahwa KPU bekerja berdasarkan undang-undang, berdasarkan konstitusi. Ya, Itu nggak mungkin kalau KPU bekerja tanpa berlandaskan aturan. betul. Pasti akan digugat, disengketakan dan sebagainya. Ya. Pasti itu. Dan kemudian keterbukaan pemilu ini kan semua orang bisa mengakses. Tidak ada yang ditutup-tutupi bahkan. Oke. Hasil pemilu per TPS pun melalui Sirekap, Ya. hasil yang plano itu, mahkotanya pemilu, itu yang ditulis itu ya, Ya. yang
kalau di Jawa hitung biting gitu lah ya. Oke. Di garis-garis kemudian tale Ya. itu. Itu di-scan kemudian diunggah dalam akun Sirekapnya KPU. Oke. Dan ditayangkan di info pemilu KPU. Hmm. Setiap TPS satu itu. Kemudian KPU itu kan diawasi oleh semua pihak. Satu dikawasi oleh institusi resmi pengawas pemilu yaitu Bawaslu Ya. sampai perangkat aparatur di bawah yaitu pengawas TPS. Di setiap TPS itu ada pengawas pemilunya secara Ya. formal begitu Oke. ya. Yang kedua, media mengawasin setiap saat. Oh, iya. Kemudian publik mengawasi setiap saat. Mas Coki ini ibaratnya kan influencer yang bisa mempengaruhi banyak orang ketika mengawasin pemilu. Begitu ya. Ya. Itu satu hal terkait dengan keterbukaan KPU. Itu bagian dari upaya KPU agar pemilu ini transparan, akuntabel, begitu, dan mendapat kepercayaan publik, trust. Ya. Tapi persoalannya kan pemilu ini adalah sebuah kontestasi kan, Ya. sebuah konflik yang konstitusional, Ya. konflik yang dilegalkan, yang dipayungi oleh konstitusi. Ya. Bayangkan kalau Indonesia nggak ada pemilu, Mas Coki, Ya. pasti kan pertumpahan darah Betul. antara yang mempertahankan kekuasaan dan yang akan merebut kekuasaan. Ya. Dan fakta tidak bisa dimungkiri Mas Coki Ya. bahwa partisipasi dalam hal pemilu untuk hadir ke TPS, untuk memenangkan kandidatnya, begitu, itu kan lumayan besar. Bandingkan dengan di beberapa negara yang lain, Ya. termasuk negara Eropa, negara Amerika. Partisipasinya berapa? Indonesia 81% loh. Ini fakta loh ya. Ya. Artinya banyak pemilih, masyarakat menaruh kepercayaan penuh kepada yang akan dipilihnya. Nah pertanyaannya sekarang setelah hasil pemilu bagaimana kan begitu? Yes. Yang tadi disampaikan Mbak Kania, Ya. Mas Coki kan begitu. Tapi Ya. dalam sistem elektoral tanpa kami melebih-lebihkan ya Mas Coki ya. Ya. Kami berusaha setransparan mungkin, seterbuka mungkin. Baik melalui mekanisme di dalam undang-undangnya maupun dalam sistem informasinya. Ya. Dan kemudian juga kami tidak akan menutup-nutupi informasi apapun. Termasuk orang belakangan sekarang ini kan minta permohonan informasi ke KPU kan. Ya. Nah, itu pun juga dilayani dengan baik oleh KPU. Itu sih terkait dengan Ya. bagaimana ini trust publik terhadap KPU. Ya. Tetapi yang namanya kontestasi pasti narasinya kan berisik ya. Oke, paham. Berisik sekali. Perang narasi begitu ya. Ya. Dan endingnya adalah perang opini. Ya. Termasuk juga kalau 2024 saya rasa dibanding dengan pemilu sebelumnya, mohon maaf kalau perbandingannya dengan 2019 soal ujaran kebencian, hoax, Ya. politisasi, Ya. sara, saya rasa sudah menurun tajam loh ya dibanding dengan sebelumnya. Oke. 2024 saya rasa boleh di tracing datanya ya, di tracking datanya Ya. soal di medsosnya ujaran-ujaran kebencian, hoax dan sebagainya, saya rasa cukup menurun. Dan kemudian berikutnya ini adalah pasca pemilu buat publik apa? Ya tentu mengawal hasil pemilu, Ya. mengawal keterpilihan. Ada pemilu eksekutif, ada pemilu legislatif. Ya. Mbak Kania tadi bagian dari upaya mengawal hasil pemilu saya rasa, statement-statement ya. Ya. Itu Mas Ya. Oki ya. Oke, baik. Iya. Aku penasaran, pernah kan saat KPU sudah melakukan tugasnya, saat pemilu sudah dilakukan, pasti kan kita tetap nggak bisa menyenangkan semua pihak. Terlepas kita sudah melakukan yang terbaik. Saya ingin memberikan feedback nih Mas. Gimana kalau di TPU itu live TikTok aja Mas? itu yang ngelihat seluruh masyarakat Indonesia tuh. Tapi dari sebelah sini tuh live TikTok. Bisa ngasih paus lagi kan nanti lo kan. Mawar, paus gitu. Jadi karena kalau kita bilang kita jujur malah nggak percaya nanti kan. Tapi kalau live TikTok, tapi mekanisme gitu mungkin bisa diterapkan gitu. Ya nggak tahu ini bercanda aja ya. Kita ke Mas Erik nih. Setelah pemilu, habis pemilu mau ngapain? Kalau dari Mas Erik sendiri, tadi kan bilang bahwa partisipasinya sangat tinggi. Terus tadi dari Mas Yulianto juga mengatakan bahwa ujaran kebencian dibanding pemilu yang sebelumnya kita sudah jauh lebih turun gitu. Tapi kalau Masnya sendiri ngelihat, berarti kan nanti ke depannya persentasi yang akan memilih first voter akan lebih banyak lagi ya. Pemilih pemula ini akan lebih banyak lagi.
Kalau Mas Erik sendiri ngelihat, kira-kira nanti iklimnya ke depannya akan jadi seperti apa? Ini akan jadi challenge yang seperti apa kalau menurut Mas Erik nih? Iya, kalau kita ngelihat trennya di pemilu 2024 aja kan ya lebih dari separuh kan. Oh, iya. 56% itu generasi-generasi yang di bawah 40 tahun. Iya. Generasi milenial, generasi Z gitu ya, Hmm. Gen Z. Ke depan saya kira memang postur proporsi pemilihnya makin lama akan makin banyak di kalangan anak muda. Iya. Kalangan anak muda, pemilih pemula. Nah itu ke depan. Dan mungkin medannya ke depan pertarungan gagasan, pertarungan ide gitu ya. Perang opini itu tidak, dan mulai sekarang juga kan udah mulai dirasakan itu di media sosial. Betul. Bahwa betul disampaikan Mas Yulianto tadi, dibanding 2019 kita lihat ujaran kebencian itu ya, hoax itu memang turun. Yang naik joget-joget memang kayak gitu. Iya. Enggak dia publish gitu. Apa-apa Mas. Oh publish ya. Aman. Aman ya? Aman. Iya. Nah, boleh diulang nggak? Silakan aman. Aman. Nah tapi memang begini, walaupun sebagian besar pemilih kita itu anak muda, 56%. Gitu, tapi keterwakilan anak muda di, contohnya di parlemen aja, itu sangat minim. Kalau nggak salah nggak nyampe 30 orang, hanya 16-an orang itu anggota DPR yang usianya di bawah 30 tahun. Kalau kita lebarkan gitu, misalnya tentang usia sampai dengan 40 tahun itu kurang lebih 14, sekian persen risetnya SPD. Dibanding jumlah pemilihnya yang 56% kan 3 kali lipat. Dan problemnya dari semua keterpilihan anak muda yang ada di DPR juga ya masih ordal-ordalan lah. Ya, paham. Terafiliasi Betul, dengan betul. Kalau di tes DNA pasti saudaranya si ini, saudara ya begitulah inti. Paham saya. tes biologi biasa. Tes biologi ya betul. Ya. Jadi itu jumlah pemilih yang banyak ini kurang tergambarkan di kursi-kursi yang ada. Sayang sekali ya salah satu narasumber kita masih dalam proses kesini. Padahal itu pertanyaan yang sangat bagus tuh ditanyain ke salah satu narasumber kita. Tapi kalau ke Kania sendiri, lo sendiri kan juga Malaka kan juga bergerak di satu corong yang irisannya kan sama anak muda kan. Dari pengalaman lo di lapangan, saat banyak anak-anak muda tidak ada di posisi-posisi itu, biasanya yang dari lo dengar itu kenapa biasanya kan? Apakah karena terharang logistik atau mungkin karena memang mereka merasa bisa membuat perubahan di luar sistem sehingga mereka tidak mau masuk ke dalam sistem karena gambarannya seolah-olah kalau di dalam sistem tuh kotor, penuh intrik, Game of Thrones. Kalau dari yang lo kota ke kota Malaka sendiri lakukan gitu? Jawabannya sih mahal ya. Iya, jadi untuk ikut pemilu tuh mahal ya guys ya. Oke. Ya Gen Z aja rumah aja agak sulit ya, apalagi mau. Dan Apalagi bukan karena habit beli kopi mahal ya. Jadi gak bisa ikut pemilu. Karena lu mau gak ngopi sampai mati juga gak nemu 30 miliar mah. Tiba-tiba jatuh di jalan, agak ada. Aduh sayang sekali nih narasumber kita, benar menarik tuh kalau sama beliau. Ya silakan. Iya, jadi ya kalau aku ngobrol-ngobrol ya Mas Yulianto dan Mas Erik, kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman seumuran gitu kan, yang mereka juga peduli sama isu politik, mereka bahkan bikin media gitu kan yang emang ngomongin isu politik, bikin lembaga consulting yang consult kebijakan publik segala macam. Jadi udah di bidang itu sebenarnya, tapi di antara mereka semua ini nggak ada yang kepikiran untuk ikut pemilu. Dan kalau ditanya ya karena ya gue mana punya duit men, gitu. Duitnya dari mana men gitu. Kalau mau ngelawan DPR apalagi ya kalau tingkat nasional gitu kan, itu udah berapa ratus M kali ya budgetnya. Aduh ngeri banget ya, nabungnya sampai kapan nih, sampai kehidupan keberapa nih saya harus nabung. Gitu, jadi anak-anak muda ini ya pertama itu ya kan. Mahal kosnya. Broke. Yang dumb and broke. Gak punya duit. Dan yang kedua tentu saja bagaimanapun juga ada capital dari network ya yang udah kebangun di senior-senior itu kan. Maksudnya mereka yang lebih senior cenderung udah lebih punya network dengan tokoh-tokoh lokal
Dan preman. Sorry. Gak, bagian ini baru di-cut ya. Ini Iya, tidak live kan sorry. teman-teman ya, aman. Maksudnya Iya. orang-orang berpengaruh Yes. di daerah, itu pas ya istilahnya ya, Ya, orang-orang berpengaruh. Nah, network mereka ini kan kebanyakan udah berlangsung lama ya Iya. gitu. Jadi yang udah lebih senior pasti udah lebih Oke. kenal dan udah lebih punya jaringan. Jadi kalau yang lebih muda ya dia orang baru untuk masuk ke situ bakal berat sih gitu. Bahkan kalau gue ngobrol sama yang udah pernah akhirnya mencoba ya kan pemilu, beberapa teman gue yang seumuran gue gitu, emang berat banget sih untuk ibaratnya dapat support lah gitu ya. Oke. Karena banyak yang kayak ya pasti dia udah terafiliasi sama si ini yang udah established gitu dibanding new players ya Ya. gitu. Tapi kalau kita ngelihat pemilu di US di mana ada banyak orang-orang baru yang akhirnya berhasil menantang established players gitu kan. Mungkin itu bukan hal yang mustahil ya sebenarnya untuk dilakuin gitu. ya. Di mana mereka emang play with the new generation justru itu bahkan narasinya langsung kayak gitu. Oke. Orang-orang ini langsung bisa ngomong kayak sebenarnya kita selama ini itu disusahin karena yang megang power nih orang-orang tua ini yang dimana mereka nggak punya kepentingan kita, dimana Oke. mereka nggak ada isu lagi KPR, nggak ada isu nyari kerja gitu kan, Oke. karena mereka udah pada tua ya. Nah jadi mereka langsung emang appeal ngambil isu di new generation gitu. Ya. Nah mungkin menurut gue kalau misalnya ya ada teman-teman yang akhirnya punya keberanian untuk maju ke dalam pemilu, itu bisa jadi strategi yang works mungkin ya. Karena udah works di negara lain gitu. Jadi Ya. emang lo langsung aja tap into generasi baru, isunya apa aja yang dimana biasanya yang senior-senior ini mungkin gak ngeh tuh gitu ya, gak ngambil ceruk itu. Dan akhirnya mereka dikalahkan oleh banyaknya voters dari generasi baru yang mungkin di pemilu-pemilu sebelumnya nggak participate gitu. Kalau di US kasusnya kayak gitu. Oke. Nah mungkin itu bisa jadi strategi ya. Itu buat less anak-anak muda. less expensive lah ya. Iya harusnya mereka jadinya nggak perlu money politics tuh. Tapi lebih kayak ya emang gue mau vote karena dia bakal bantu kepentingan gue nih gitu. Nah cuman kan mungkin ada isu latar ekonominya juga ya. Maksudnya Iya. mungkin kalau di ceruk yang emang ekonomi terlalu sulit kayaknya masih money politics juga sih gitu. Karena kayak aduh gak apa-apa deh suara gue mending ditukar 50.000 gitu kan. Nah Ya, ini fakta. repot ya kalau ini. Iya, Iya fakta. tapi Mau kalau bilang apa? misalnya udah kerja lah gitu minimal udah kerja pendapatan tetap ya middle class kayak gitu ya atau mungkin mendekati middle class ya Iya. generasi barunya segala macam. Mungkin mereka bisa tuh ditarik dari money politics dan emang gue mau vote karena gue suka calonnya, karena gue suka kebijakannya dan lain sebagainya. Ya. Mungkin ya, tapi maybe juga daerahnya harus dilihat kayak di daerah mana itu bisa Works. Oke. Ini menarik nih sebelum kita lanjut. Gue mau nanya dong. Di sini rata-rata lahirnya tahun 2000-an, yang lahirnya tahun 2000-an boleh tepuk tangan? Wow. Yang lahirnya 90-an boleh tepuk tangan? Wah, gokil. Emang udah tua gue aja. Lu udah tua Cok, gue masih 90-an ya. Oh lu kenapa lo confirm ini? Yang lahirnya 2005 ke atas boleh tepuk tangan? Ngeri. Oke, Nah, ini yang bakal mengalahkan establishment. ini kalian masa depan Indonesia. Gue mau nanya dong, Kalau punya kesempatan masuk ke sistem, kalian mau atau enggak? Oke. Tapi emang harus nabung sih. Tapi ingat, Kania tadi udah ngomong kan, Oke Mas, kita balik lagi ke Mas Yulianto, kita ke KPU ini sendiri gitu kan. Berarti nanti kita pemilu lagi tahun 2029. 2029. Dengan banyaknya, yang first voter kemarin, boleh tepuk tangan yang first voter kemarin. Gimana experience-nya? Ini ngumpung ada orang KPU nih, gimana experience-nya waktu kalian ngevote? Kertasnya oke nggak? Oh bagus mas, mantap logistik. Kertasnya oke nggak? Itunya papan-papannya, privasi kalian terlindungi nggak? Aman ya? Gue mau nanya dong, yang pilih 02 di sini boleh tepuk tangan?
Hasil endorsement Giliran, Coki ya. giliran sekarang aja malu loh. Di sini saya lihat kemarin menang kok. Mas, kita ke Mas sendiri. Nanti kan di next pemilu itu berarti kan anak muda akan makin banyak. Aku udah pernah nanya ini di kota kemarin sama Mas Melas, tapi aku mau nanya juga ke Mas Yulianto karena ini kan hubungannya dengan logistik ya. Ada kemungkinan nggak bisa dibikin kayak 50-50 gitu Mas? Ada yang digital, jadi kita memilihnya lewat digital, dan nanti ada yang memang masih manual gitu, untuk mungkin bisa nurunin cost juga dan yang lain-lain gitu. Iya, maka sekarang sudah banyak diwacanakan oleh berbagai pihak ya. Karena sebenarnya kalau pemilu manual ini yang paling berat adalah bidang logistiknya. Oke. Iya, bayangin surat suara yang kami cetak saja karena pemilihnya itu sekitar 204 juta pemilih. Kali 5 jenis surat suara, Mas Coki. Ada 1 miliar 32 juta. 1 miliar surat suara ini yang harus kami adakan untuk melayani pemilih baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terus kemudian lagi, karena jumlah TPS-nya 820-an ribu, 5 jenis kotaknya kan, kotaknya ada 5 kan, 5 kali 500 kali 820 ribu. Itu begitu besar sekali cakupannya dari surat suara, kemudian kotak, bilik, setiap TPS kan ada 4 bilik. Iya. Belum lagi tintanya, segel, formulir, terus kemudian pakunya. Oh iya ada pakunya. Itu didaur ulang lagi Mas? Pakunya enggak dong. Pakunya masih bisa. Didaur ulang lagi. Ya, bantalannya. Iya kan? Cost-nya berapa Mas kalau aku boleh tahu kira-kira kemarin tuh? Iya triliunan yang jelas. Puluhan Mas? Triliun, enggak sampai puluhan. enggak sampai. Oh triliunan. Iya. Wow. Jadi kalau surat suara saja hampir 1 triliun, itu baru surat suaranya. 1 triliun lebih. Jadi maka berbagai pihak sudah mewacanakan bagaimana metode pemungutan suaranya agar lebih efektif, lebih efisien seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Ya. Banyak wacana sudah mengemuka soal bagaimana teknologi e-voting nanti diterapkan di Indonesia. Ya. Meskipun saya meyakini penuh tidak mungkin seluruh Indonesia bisa diterapkan itu karena area blank spot itu juga masih cukup besar karena Indonesia ini bicaranya kan dari Sabang sampai Merauke gitu kan, berbagai kepulauan geografis yang sangat tidak mudah untuk backup itu semua. Tetapi kalau wacananya mungkin asimetris ya, sebagian masih manual, sebagian diterapkan e-voting bagaimana? Tadi pertanyaannya begitu. Saya rasa itu ide cerdas dari Mas Coki. Oke. Untuk bagaimana pemilu ke depan dikonsep, dirancang agar sebagian wilayah yang sudah maju misalnya Jakarta, DKI, kemudian Jabar, Jateng, kemudian Jawa Timur, kemudian di daerah kota besar di Sumatera, Sulawesi, sudah bisa diterapkan e-voting. Ya. Cuma ini memang perlu uji coba Mas Coki. Oke paham. Iya, by trial and error dulu ya. Dan itu harus mulai itu. Dan yang paling penting adalah tingkat kepercayaan publik terhadap teknologi informasi ini. Betul. Ingat loh Mas Coki, di beberapa negara justru balik ke manual juga. Yang awalnya melalui e-voting. Iya. Pasti ada plus dan minus dalam sistem apapun ya. Gitu. Pemilu Indonesia cukup rumit, bahkan sebutannya kan the most of complicated election in the world. Karena diselenggarakan dalam 1 hari. Dengan ratusan juta pemilih. Dengan geografis yang beragam. Iya. Dan sistemnya manual lagi. Maka beban kami sebenarnya secara teknis dulu, beban secara teknis saja itu sudah luar biasa. Apalagi logistik kemarin waktunya sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya yang sekitar 6 bulan lebih. Ya kemarin tuh cuma 75 hari dalam hal mengelola logistik. Bagaimana memastikan miliaran surat suara ini tercetak dengan baik. Iya. Kemudian terkirim dengan baik sampai dengan hari H-1 di TPS loh ya. Alhamdulillah kemarin pemilu berjalan dengan serentak, tidak ada keterlambatan logistik. Yang secara ada keterlambatan di beberapa titik karena bencana alam. Kemudian ada gangguan keamanan di beberapa daerah Papua. Sehingga perlu digelar pemilu susulan. Itu hanya sekitar 600-an karena ada bencana dan gangguan. Kalau dibanding dengan pemilu sebelumnya, angkanya 2000-an lebih, 2200-an lebih TPS yang tidak bisa
melaksanakan pemungutan suara tepat waktu. Oke. Ya ini bukan melebih-lebihkan ya, tetapi Iya. ini saya berbicara data saja. Yang pasti dampak kalau logistik ini terlambat. Ya. Karena nggak mungkin bisa nyoblos dong. Ya. Implikasinya apa? Implikasi politik dan sosialnya karena pemilu ini tidak bisa serentak. Betul. Ini akan lebih bergejolak lagi kekhawatiran. Maka pertaruhan KPU ini dalam hal menyelenggarakan pemilu ini tidak main-main Mas. Tidak main, serius ini, pemilu itu serius. Ya. Gitu ya. Karena menyangkut hak pilih, hak konstitusional warga, Ya. kemudian hak calon yang akan memimpin sebuah negara, memimpin parlemen, Ya. gitu kan ya. Sampai level eksekutif di daerah dan legislatif di daerah. Oke. Gubernur, bupati, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Itu hak calon loh ya. Ya. Yang harus kami lindungi juga dan harus kami fasilitasi melalui pemilu. Ya. Termasuk yang paling krusial adalah hak pemilih. Ya. Kalau orang datang ke TPS nggak bisa milih, bagaimana ini? Betul. Wah, ya. Itulah pasti ada kekurangan ya di sana sini. Tapi hari ini pun pemilu ini bagian juga evaluasi pemilu sebelumnya loh Mas Oki. Ingat tuh ya. Ya, betul. Nah hari ini juga evaluasi terus termasuk salah satu evaluasinya Mas Oki. Bagaimana diterapkan e-voting secara parsial terlebih dahulu. Ya. Asimetris ya, daerah-daerah yang sudah maju bisa e-voting, Betul. daerah-daerah yang sementara coverage untuk internet, Ya. sarana teknologi informasi belum memadai, Ya. bisa nanti berjalan secara simultan dari pemilu ke pemilu. Betul. Aplaus buat Mas Coki ya ini, gagasannya. Ya. Nih karena saya dipuji, saya ada ide lagi nih Pak. Jadi saya jadi banyak idenya. Mungkin Pak untuk menekan angka golput, itu kan biasanya kita kalau pakai tinta itu diskon beli kopi ya Pak. Kerjasama sama lapangan pedal Pak. Jadi kalau pakai ada tinta ini lu gratis pedal sejam. Pasti orang pada mau tuh Pak. FOMO semua itu pasti. Sama, mohon maaf tadi kalian tahu kan betapa banyaknya surat suara yang dicetak 1 miliar teman-teman. Makanya kalau kalian mau golput itu hak kalian tapi kabarin dulu ke KPU. Jadi udah ketahuan nih, oh ya ente golput, ya udah kita cetaknya 800 juta aja, nah aman itu. Jadi itu mubazir teman-teman soalnya. Ya enggak, kalau bisa jangan golput ya, harus memilih. Oke, baik kalau begitu kita langsung ke Mas Erik lagi nih. Kalau Mas Erik sendiri nih melihat angka golput, tadi karena gue udah ngomong mengenai golput ya. Angka golput ini ke depannya akan lebih besar atau akan lebih kecil dengan adanya shifting generation di partisipasi pemilihan pemilu ini gitu. Karena kan kalau nggak salah, nanti mungkin aku juga bisa konfirmasi ke Mas Yulianto ya. Dari pemilu yang kita lakukan nih angka golput tertinggi itu di pemilu yang tahun berapa Mas? Nanti mungkin bisa dibantu. Tapi kalau menurut bacaannya Mas Erik nanti waktu ada shifting generation ini apalagi pemilu yang selanjutnya yang boomer-boomer kan paling udah main sama cucu ya. Yang milenial itu baru mungkin udah mulai apatis. Nah yang Gen Z dan Gen Alpha ini kan masih berapi-api nih. Menurut bacaan lo Mas Erik nanti di pemilu selanjutnya golputnya akan tinggi atau akan rendah? Ya, kayak dukun ya. Oh. Dukun by Prediksi. algoritma. Yoi. Gini Cok, kira-kira ya. Kalau ngelihat tren dan kemudian pemilu 2024 yang Ya. sebagian itu Ya. anak muda, kayaknya angka golput relatif kurang lebih sama lah. Sekitar 20% mungkin ya, mungkin. Karena kan sebagian besar pemilih di 2024 juga pemilih muda ya, walaupun malu-malu milih nomor 2 tadi kan kita lihat. Nah tapi memang kelihatannya ke depan akan seperti itu, akan seperti tetap tinggi karena di Indonesia sendiri kan pemilu yang cukup rendah tingkat partisipasinya kalau nggak salah itu di 2014. 2014 sekitar 70%. 2009 sorry, 2009 sekitar 70%, naik di 2014 75, terus kemudian 2019, 2018 di 81%. Iya. 99 yang paling tinggi memang, 93% lah kira-kira. Oke. Nah kalau ngelihat dari data trennya, secara psikologis seambruk-ambruknya kira-kira kalau pemilu nasional ya, bicaranya pilpres sama pileg, itu terjaga di angka 70-an persen. Nah, kalau pilkada memang di bawah itu.
pilkada itu. Terakhir pilkada 2024 sekitar 71% rata-rata nasional, dan memang di pilkada 2015 itu sempat memang angkanya tuh drop di angka 64 atau 65%. Nah, tapi relatif itu selalu lebih tinggi dibanding dengan yang negara-negara demokrasinya udah mapan. Itu kan Oke. rata-rata 60% lah paling mentok. Kalau Iya. kita angka psikologis partisipasinya cukup baik. Ya. Berarti akan ada di range segitu-segitu aja ya Mas Erik ya? Iya, secara psikologis di angka 70-an lah. Paling Oke. rendah ya, 70 sampai 80%. Tapi kalau di Asia Tenggara sendiri kita tuh termasuk yang partisipasi tertinggi kah? Ya, termasuk juga yang tinggi. 80% itu dalam perspektif misalnya saya ya, Hmm. teman-teman misalnya di akademisi gitu ya. Hmm. Justru kita menilainya itu juga sangat tinggi. Oh. Terlalu tinggi gitu, kayak lagunya Juicy Lucy itu. Oke. Itu kata Nanda Iya, ya. Iya, kita kalau saya ngerasa bahwa tingkat partisipasi antara 60 sampai 70% itu cukup untuk memberikan legitimasi untuk pemerintahan terpilih. Oke. Memang problem kalau di bawah 50 misalnya, kan Iya. beberapa pilkada kita ada yang di bawah 50% gitu ya. Iya, iya. Itu problem terhadap legitimasi pemerintahan terpilih. Hmm. Ini dengan legitimasi pemerintahan terpilih di atas 70% aja, kita masih ngalami tadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah Iya. terpilih. Apalagi kalau tingkat partisipasinya jeblok, mungkin krisis itu akan lebih sulit kita kelola. Setelah pemilunya, Iya. krisisnya akan lebih sulit dikelola. Oke, menarik. Ya mungkin ke Mas Yulianto dulu ya tadi ya. Dari data KPU sendiri yang resmi, tingkat golput tertinggi itu di pemilu yang tadi kan Mas Erik udah. Iya, tadi nyambung dengan Mas Erik ya. Iya. Cuma saya yang terpenting justru begini, Mas Coki, yang perlu dipahami bersama. Yes. Golput ini kan ada beberapa penyebab sebenarnya. Betul. Bukan ensik bahwa aku nggak mau percaya ini, maka aku Yes, aku nggak datang, aku nggak nyoblos, terus golput. Iya, bisa jadi karena sakit dan yang lain-lain. Betul. Ya. Orang tidak datang ke TPS itu kan ada beberapa hal. Ya. Satu, mungkin mobilitas orang Indonesia ini kan tinggi nih, Ya. dan tidak sempat mengurus pindah memilih. Betul. Taruhlah misalnya, saya ini orang Jawa Tengah, orang Semarang, Ya. kemudian saya bekerja di Jakarta. Ya. Seharusnya saya kan nyoblosnya di Semarang nih, karena KTP saya di Semarang. Saya terdaftar di TPS di rumah saya di Semarang, tapi saya kerjanya di Jakarta. Ya. Saya dimungkinkan untuk nyoblos di Jakarta bisa, untuk pindah memilih. Tapi saya nggak sempat ngurus pindah memilih. Ya. Lagian saya kan juga nggak bisa nyoblos untuk DPRD kabupaten, kotanya saya nggak bisa. Ya. DPD-nya nggak bisa. Ya. Karena beda provinsi sudah. Betul. Surat Logistik suaranya lagi. Jawa Tengah, DPD-nya nggak mungkin dibawa ke Jakarta. Betul. Gitu loh. Iya. Itu yang bisa kalau antar provinsi hanya pilpres saja. Iya. Saya hanya bisa nyoblos untuk pilpresnya. Yang Ya. lain-lain saya nggak bisa nyoblos. Itu Oke. bukan golput menurut saya. Tetapi tapi meskipun dihitung juga tingkat surat suara yang tidak terpakai jadi tinggi juga. Iya, paham. Ya, itu satu bagian. Terus kemudian ada variasi juga. Orang tetap datang ke TPS. Iya. Tetapi ngerusak surat suara nih, Cok. Oh, oke, yang dia Iya, tak rusak-rusak. coblosin semua nih. Iya. Ada data di pemilu terakhir, pemilu sebelumnya, pemilu 2019, jumlah surat suara yang tidak sah itu justru di surat suara DPD. 19, berapa persen, hampir 20%. Itu dan kemudian setelah diteliti, Coki, Ya. itu kebanyakan justru tidak dicoblos, Oh, utuh. Oke. Ini kan pemilih ini kan harus sabar, Coki, ya. Seperti kalau kamu ke TPS, buka satu persatu, pilpres dulu mungkin ada grek, Ya. ya coblos, lipat lagi, taruh. Ya. Terus kemudian DPR RI, Ya, buka lagi. lihat dulu nih, Ya. partainya saja kalau 2024 kan ada 18 partai politik nih. Mana nih tempatnya nih? Ya, betul. Terus kemudian calegnya mana nih? Betul. Itu udah untuk DPR RI-nya. Terus Ya. sempit lagi, Betul. lipat lagi, taruh lagi. Ya. Terus kemudian yang DPD RI. Kalau DPD RI agak mudah sebenarnya yang surat suara yang tadi banyak itu. Iya. Ada fotonya, Ya. iya kan ada namanya, ada nomornya. Kalau yang DPR RI kan nggak ada nih. Betul. Hanya gambar partai, nomor urut, dan nama saja. Betul. Nah DPD, yang DPD ini 2019 betul, itu banyak yang nggak dicoblos. Oh. Itu mungkin dilewati begitu saja, nyari yang DPRD provinsinya. Oh. Itu lagi, lihat lagi. Harus sabar.
karena ada 5 surat-suara. Jadi saya lebih menekankan bahwa sebenarnya pemilu Indonesia ini kan pemilu borongan, Coki. 5 jenis pemilu jadikan satu. Ya pasti aparatur kami yang ada di bawah dulu pemilu 2019 kan banyak yang kelelahan. Betul, iya. Data kami ada sekitar 900-an yang berujung karena kelelahan, wafat dan sebagainya. Tapi Coki, saya berusaha keras dengan kawan-kawan anggota KPU, termasuk salah satunya Mas Milas, menekan seminimal mungkin agar pemilu 2024 soal yang wafat tadi kelelahan kan tidak terulang lagi. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah Coki. Bisa kita tekan betul dan nggak ada peristiwa-peristiwa yang signifikan terkait Tepuk dengan tangan dulu dong, itu wafatnya. pencapaian loh luar biasa. Itu ya Coki ya, jadi soal fenomena golput ya, menurut saya Indonesia masih tidak terlalu gede lah. Karena buktinya 81% itu angka yang dibandingkan dengan dunia yang lain. Kita masih berbangga bahwa orang hadir untuk ke TPS untuk memenangkan kandidatnya itu masih cukup baik. Aku sepakat dengan Mas Yulianto karena hubungan masyarakat kita dengan pemerintahnya tuh kayak benci-benci kangen gitu sebenarnya. Dibilang sebel. Memang batasan cinta dan benci itu tipis sekali Coki. Betul, dibilang sebel, tapi kalau pemilu datang dia. Walaupun nusuknya agak personal, gitu. Tapi setidaknya datang dan berpartisipasi gitu. Dan masalah logistik tadi itu betul Mas Yulianto. Saya punya sahabat, partner saya, dia orang Madura Mas. Tidak mengerti ngurus KTP, tidak mengerti. Dia harus balik ke Madura, tidak jadi pilih akhirnya. Baru belakangan, tapi memang itu mungkin jadi PR-nya bersama biar dipermudah gitu ya. Mungkin kita ke Mbak aja kali ya. Mbak. Iya, Mbak Kasita. Kita kasih tepuk tangan dulu Mbak Kasita. Tadi sebenarnya kita lagi ngebahas sesuatu yang menarik yang kayaknya mungkin udah dijawab sama Kania, tapi mungkin Mbak Kasita bisa menjawab dari perspektif yang berbeda. Jadi kan partisipasi anak muda di pemilu kita yang kemarin kan sangat besar. Kenapa itu tidak tergambar di kursi-kursi yang ada di Senat atau misalnya di DPR dan yang lain-lain? Jumlah anak mudanya kenapa nggak sebanding dengan partisipan anak mudanya? Apakah memang seolah-olah anak muda ini hanya dilihat sebagai objek suara aja, tapi mungkin atau bagaimana mungkin bisa dibantu jawab? Ini aku manggilnya Mas Coki gitu. Aku supaya bebas. Oh bebas. Aku pernah dipanggil Polda juga pernah. Jadi aku dipanggil apa aja bebas. Gitu. Ya. Silakan. Tapi muka aku nggak mirip kayak muka-muka orang di Polda kan? Enggak. Jadi Aman. cukup memberikan ketenangan ya Mas Cukup ya. memberikan kita. Suaranya mengayomi sekali loh Mbak Kasita ini. Aduh. Ya. Terima kasih banyak Mas Siap. Coki. Pertama saya mohon maaf telat sekali karena telat datangnya nggih. Gak apa-apa. Oh ini pakai nggih ya. Kamu tahu nggak nggih? Aku tahu ya begitulah. Ya. Oke. Jadi memang kemarin partisipasi anak muda itu cukup banyak. Sebagai bisa dibilang pemilih utama kemarin maupun yang ke depan itu kan pasti Gen Z ya. Cuman memang ketika kita masuk ke politik nih ya, seperti saya nih bukan Gen Z sih sebenarnya, saya milenial gitu. Cuman mukanya mungkin mudah-mudahan mirip Gen Z gitu kan. Jadi memang ketika kita masuk ke dunia politik, ini adalah dunia yang amat sangat berbeda. Ya, dengan dunia sebelumnya. Dulu saya karir profesional. Jadi dulu saya bekerja di perbankan. Kemudian 2018 itu pindah ke politik. Jadi saya pun harus belajar banyak. Jadi kalau orang bilang dunia politik itu gampang, menurut saya enggak. Anak muda pun ketika masuk dunia politik itu harus banyak belajar. Cara ketemu orang, cara diskusi dengan orang, bagaimana kita berada di tengah masyarakat, apa yang harus dilakukan, itu sebetulnya enggak segampang itu.
Cuman memang kemudian kelihatannya mungkin dipersepsikan, gampang, turun itu gampang. Kalau saya yang turun langsung itu sulit menurut saya. Jadi ketika anak muda masuk ke dunia politik, ya memang itu harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian anak muda yang berpartisipasi lewat suara, ini enggak banyak juga loh yang kemudian dia sadar dia memilih siapa, track recordnya seperti apa, itu kadang mereka juga enggak tahu. Karena apa? Saya pernah turun diskusi dengan anak-anak teman-teman mahasiswa lah di salah satu universitas. Mereka cerita, Mbak Sita, saya tuh enggak tahu yang saya coblos kemarin itu siapa. Itu, dan itu beneran. Berarti aku bilang, lah kamu gak nyoblos aku ya kemarin ya, aku bilang gitu kan. Ya langsung aja tembak, kamu gak nyoblos aku ya kemarin ya gitu. Iya Mbak, kan saya gak kenal sama Mbak Sita. Gitu. Jadi mungkin golput itu pun ya karena merasa Kiki sopo, ya udahlah saya coblos semuanya aja. Ini siapa ya udahlah gak usah dicoblos saja. Mungkin ada seperti itu. Karena merasa kayak Kiki sopo, aku ndak kenal calonnya, ada yang asal pilih aja, begitu dipilih dapatnya ndak baik gitu, terus ini orang-orang politik ini tidak berkualitas. Tapi kan teman-teman juga tidak mempelajari terlebih dahulu backgroundnya siapa, kemudian dia track recordnya seperti apa, mungkin seperti itu. Jadi kalau anggapan bahwa kenapa anak muda kok ndak banyak yang masuk ke dunia politik, ya mungkin itu tadi beberapa alasannya. Oke, baik. Nanti aku juga ada pertanyaan menarik nih, tapi menyinggung mengenai banyak yang tidak kenal siapa yang dia coblos. Karena mungkin dari si yang mencalonkan diri juga mungkin kurang aktif dalam menyuarakan dirinya siapa, track recordnya apa, dan yang lain-lain gitu. Aku mau tanya pendapat personalnya Mbak Kasita. Bagaimana menurut Mbak Kasita dengan yang dilakukan KDM dengan memperkenalkan dirinya lewat konten? Aduh, ini kalau bahasa anak muda sekarang, Ya. ini pertanyaan agak pinggir jurang ya ini kan. Saya bawa jurangnya ke sini Kak. Oh ya, tolong dijauhkan dulu gitu kan. Enggak, tapi kan maksudnya soalnya kan sekarang gini, sebenarnya pertanyaan seriusnya adalah soalnya kan sekarang anak muda ini juga agak kritis juga ya. Kadang usaha untuk memperkenalkan diri dibilang pencitraan. Tapi nanti dibilang pas saat dia pencitraan ternyata emang benar pencitraan. Tapi kan garis tengahnya garis tengahnya di mana gitu. Aku paham itu Mas Yogi. Kenapa? Karena aku dibilang pencitraan juga Mas Yogi. Oh ya? Gitu kan? Iya padahal ya saya enggak aktif di sosmed dulu. Ya. Kenapa? Karena memang saya enggak begitu suka dengan sosmed. Menarik. Biasa generasi zaman dulu ya, ya kan? Iya. Jadi bayanganku, kenapa aku harus foto-foto, orang aku ketemu langsung aja juga bisa, gitu kan? Tapi kemudian diprotes. Mbak Sita setidaknya itu sosmed itu adalah tempat di mana bisa memberitahukan apa kegiatannya Mbak Sita. Ya. Kenapa? Soalnya dapilku luas Mas. Jadi Jawa Tengah itu 35 kabupaten kota. Itu kalau desa mungkin sekitar 7.500 desa. Itu daerah pemilihan DPD RI Jawa Tengah. Ya. Itu luas sekali dan aku yakin juga teman-teman yang di sini pun mungkin banyak yang enggak kenal juga sama aku. Karena daerahnya sangat amat luas. Jadi pertemuan personal orang per orang itu memang sulit untuk dilakukan. Gitu. Akhirnya kita menggunakan sosial media. Menggunakan sosial media untuk memberitahu kegiatan-kegiatan kita itu seperti apa. Tapi kemudian kayak misalnya saya rapat gitu. Rapat baru dikirim part pertama doang kan, bagian rapat kan tak pecah-pecah tuh. Part pertama yang pasti bagianku bertanya kan gitu. Udah ada yang komen, ngapain pencitraan cuman posting dirinya sendiri. Ya kan, padahal udah jelas-jelas tulisannya part 1. Iya. Lu sabar dikit ini mau ada part 2 gitu kan. Tungguin gitu. Kan? Habis itu udah nih posting part 2. Part 2 berhubung pertanyaanku panjang, ya kan masih pertanyaanku. Tanyain lagi, halah ngopo iki ndelok raimu tok. Ya kan?
teman ngapain aku lihat mukamu tok gitu kan. Ya, ini masih part 2. Besok ada part 3 tenang aja gitu. Oke. Ya, jadi memang batas antara pencitraan Ya, dengan menyampaikan ini tipis ya. tipis banget gitu. Ya. Ya, mungkin yang dilakukan Pak KDM itu intensinya baik. Baik. Memberitahukan kepada masyarakat Jawa Barat bahwa ini kerjaku. Ya. Selain Jawa Barat juga mungkin provinsi lain untuk mendorong, ayo kita kerja bareng seperti ini. Mungkin gitu ya positifnya. Ya. Cuman itu tadi, batas antara pencitraan sama berniat baik untuk mendorong sesama maupun memberitahukan kepada masyarakat itu kan tipis. Ya. Gitu. Itu balik lagi ke yang nonton untuk menerjemahkannya seperti apa Itu sebenarnya. balik lagi ke yang nonton menerjemahkan seperti apa. Karena niatan awal dari orang posting itu hanya dia dan Tuhan yang tahu kan gitu. Betul. Iya. Iya. Kalau ke Kania sendiri nih kan, lo bisa kasih rule of thumb gak ke kita, terutama ke teman-teman yang nonton ini, kalau pengen cari track record orang-orang yang running for something, itu sebenarnya bisa nyarinya comparingnya dari mana? Kalau nggak salah kan lo juga punya orang-orang yang bisa, atau ada referensinya lihatnya dari media yang mana, itu gimana kan? Sebenarnya kalau track record untuk semua calon itu kita belum ada ya kayaknya satu pusat dan emang sebaiknya mungkin enggak. Sebaiknya sih justru teman-teman di setiap daerah bisa membantu membuat kanal-kanal informasi kayak gitu ya. Kayaknya justru kalau misalnya kita pakai media nasional untuk hal-hal seperti itu kan justru nggak kondusif ya. Karena malah jadi sama kayak kertas suara yang kebanyakan tadi dan bikin orang bingung gitu. Jadi sebenarnya kalau gue sih dari dulu emang mempromosikan supaya mungkin yang paling gampang tuh mahasiswa ya. Karena mahasiswa kan biasanya punya kayak unit kegiatan mahasiswa gitu yang bentuknya media gitu. Nah mungkin mahasiswa-mahasiswa di setiap daerah tuh bisa bantu tuh bikin media-media lokal yang bisa menginformasikan tentang calon-calon di setiap daerah. Karena kalau sekarang tuh kan hype-nya sebenarnya cuma nasional doang ya yang kelihatan kayak bener-bener meledak. Dan anehnya lagi maksudnya ini bahkan mahasiswa pun malah juga fokusnya ke nasional doang gitu. Aneh banget padahal adanya mahasiswa di setiap daerah kan harusnya bisa lebih berperan di daerah tersebut ya gitu. Dan sementara yang hype nasional kan sebenarnya udah bisa diambil sama media nasional juga. Jadi sebaiknya sih kampus-kampus kalau bisa di siklus pemilu berikutnya lebih banyak mengadakan diskusi yang lokal gitu. Yang buat calon-calon daerahnya gitu. Bukan di semua kampus ngomonginnya pilpres lagi gitu. Kalau enggak DPR lagi. Terus juga DPR yang diundang juga orang-orang yang udah terkenal lagi kayak gitu loh. Padahal poinnya kan orang-orang butuh tahu nih si calon-calon yang lain ini. Nah kalau gue sendiri tentu saja gue nggak ngikutin ya daerah-daerah lain. Jadi biasanya gue cuman peduli ya calon-calon di dapil gue yang emang gue konstituen di situ sih. Ya kalau gue nyari langsung aja ke gue ngelihat siapa di dapil gue yang bakal maju, gue pelajarin si calon-calon itu gitu. Kalau kayak DPD kan kemarin akhirnya di tempat yang gue milih itu kan kebanyakan orang akhirnya milih Bang Komeng ya. Karena dia emang udah terkenal. Tapi itu bener loh teman-teman, Gitu. itu bener loh. Mereka nggak tahu milih siapa karena ada muka Komeng aja. Iya, gitu. Bang Komeng ini Menang, udah. suaranya banyak banget. Nah tapi ya justru itu ya kadang-kadang kalau misalnya gue tuh sering banget kalau misalnya diundang diskusi soal kritik-kritik terhadap kebijakan, terhadap DPR segala macem. Ketika gue uji misalnya lo tahu gak masalah ini dipegang sama siapa, sebenarnya orang juga banyak yang gak tahu juga. Jadi kayak sebenarnya kadang-kadang kritik juga gak nyambung juga lo kritik ini, ngeritik gaji guru ke pusat gitu. Padahal guru banyak dipegang udah di daerah gitu kan, desentralisasi. Jadi gak nyambung sebenarnya protes ke Bu Sri Mulyani itu kayak lucu banget gitu kan. Kok kayak ini orang kuliah gunanya apa sih? Ya karena nggak paham struktur ininya. Iya jadi maksud gue justru itu. Kalau I think we get the government we deserve gitu loh at the end of the day kan jadinya gitu. Kalau misalnya lu protesin kebijakan yang buruk maksudnya lu udah jadi good konstituen belum sih gitu loh. Ya betul. Jadi kayak memang demokrasi itu capek gitu. Kalau kita nggak mau capek diktatorship aja. Jadi kita nggak perlu mikirin lagi ya kan. Dia juga
Kita Ya. nggak mikir, kita juga nggak punya hak juga. Ya, itu harga yang harus kita bayar untuk kebebasan ya emang capek. memang. Iya itu kan kayak misalnya lo di rumah, lo pengennya rumah bersih aja tapi lo nggak bantu nyuci piringnya, lo nggak bantu nyapunya. Terus kalau misalnya ada sampah berserakan lo juga nggak peduli juga itu sampah harus dibuang atau dibersihin segala macam. Dan Iya. cara mikirnya adalah kan gue udah gaji pembantu atau gue kan udah gaji ART, gue udah gaji ini. Ya kalau dia nggak kerja gimana? Ya. Ya sekarang lo mau rumahnya tetap berantakan atau lo mau hands on dan beresin ini gitu kan. Ngefilterin ART-nya juga lo gak ikutan. Lo gak peduli juga kemarin ART yang ngurusin cuci piring siapa ya? Gak tahu deh gue. Ya terus abis itu lo taunya protes doang pas piringnya tetap kotor gitu kan. Jadi menurut gue kita juga harus ngerti bahwa kalau dalam demokrasi memang capek gitu loh. Jadi jangan pernah berharap bahwa ini bakal instan nih. Gue bakal bisa slow gitu ya dan chill aja. Dan gue dapat langsung nih informasinya di satu tempat atau apa. Emang capek sih, jadi kalau lu demokrasi emang lu harus research segala macam. Nah kalau gue selalu mikirnya oke, kalau lu males, lu gak punya waktu tapi lu punya duit. Nah coba aja lu duit ini lu sumbangin ke orang-orang yang ngebantu nge-research ini gitu kan. Mungkin media-media atau research institution ya. Nah mungkin mereka ada jualan produk yang bisa lu beli ya, support itu dalam bentuk oke deh gue males nih nyuci sendiri gitu kan. Ya udah gue bayar orang ya, itu bentuknya kalau dalam demokrasi lo bayar deh nih media-media, ya, institusi research, think tank, watchdog ya kan, watchdog organizations ya maksudnya, bukan watchdog juga iya sih, Ya, cuman ya konten-konten ya, Yes. content makers atau content creators yang kira-kira lo lihat, oh dia bantu gue nih mengawasi demokrasi, ya udah lo sumbang, lo support produk yang dia endorse mungkin atau lo beli eksklusif membershipnya dan lain sebagainya. Jadi kalau misal jangan nggak mau semua ya gitu, udah nggak mau kerjanya, nggak mau invest waktunya, nggak mau nyumbang duitnya juga, tapi protes ujungnya gitu. Nggak bisa sih kalau demokrasi ya kita emang harus kerja bareng untuk ngerjain semua ini gitu. Kalau nggak mau balik lagi kita tukar freedomnya, kita beli diktator gitu kan. Iya, Tapi kan kita udah sama-sama sepakat bahwa gue nggak mau, gue pengen punya kebebasan ya udah that's the cost yang kita harus Betul. bayar sih. Betul. Gokil, kita kasih tepuk tangan Thank dulu you. buat Kania. Mungkin pertanyaan terakhir karena abis ini kita bakal ada stand up. Mungkin pertanyaannya ke Pak Mas Yulianto. Sebenarnya kalau tanggung jawab KPU itu sampai ke memfasilitasi, memperkenalkan calon-calonnya nggak sih? Mas, aku sebagai orang awam nih. Apa cuman sebagai panitia pelaksana pemilu tok? Paham kan maksudku kan? Apakah Iya. memang, Ingat loh, KPU bukan seperti panitia 17 Agustus loh Mas. Iya, KPU akan fasilitasi pengenalan paslon, itu terutama Pilpres ya. Oh iya. oke, Iya, Pilpres. pasti KPU itu sosialisasi bersama dengan stakeholder, dengan pemangku kepentingan, dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka memperkenalkan paslon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Oke. Awalnya kan daftar dulu, kemudian diverifikasi. Ya. Kalau sudah memenuhi syarat baru ditetapkan. Nah ketika sudah ditetapkan dan kemudian sudah diundi nomor urutnya, Ya. KPU kan melonsing, membuat bahan-bahan sosialisasi itu ya. Ya. Video baliho-baliho kadang kan Ya. begitu-begitu disosialisasikan oleh KPU, teman-teman KPU provinsi, KPU kabupaten kota sampai visi dan misinya. Oke. Nah berikutnya penajamannya soal program, pengenalan, itu kan lewat kampanye yang dilakukan oleh Masing-masing. masing-masing sendiri. KPU juga nggak cukup waktunya, biayanya untuk fasilitasi itu. Tapi itu cuma yang nasional aja ya Pak? Kalau yang mulai ke bawah. Kalau pilkada juga termasuk bupati wali kota, Oke. termasuk juga gubernur, Oke. gitu ya. Kalau partai politik ya partai politiknya, Oke. gambar-gambar partai politiknya. Kalau caleg-calegnya ya kampanye sendiri-sendiri. Oke, Nah, kebetulan Mbak baik. Kasita ini kan DPD ya, Iya, jadi iya, calon iya, perseorangan. Oke, jelas. Ya jelas, beliaunya dia jelas paham. memperkenalkan dirinya sendiri. Iya. Dan, tetapi kami fasilitasi misalnya desain surat suara untuk DPD. Oke. Nah fotonya Mbak Kasita mau nggak mau kan juga ada karena beliau calon DPD waktu itu. Oke. Dan dengan calon-calon yang lain otomatis. Oke, baik. Baiklah kalau begitu kita kasih tepuk tangan dulu untuk diskusi kita. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita akan ada ice breaking lagi. Ini salah satu teman saya, seorang komedian dari Semarang. Langsung saja kita panggil. Ini dia, Putra Sagala. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ini memang kalau ngaku teman tapi nggak kenal gitu ya.
Putra Sagali bilangnya Putra Sagala gitu, ya Allah. Gak usah bilang temen gak apa-apa bang, bilang aja orang Semarang gitu. Saya tadi mau beli minum, jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya pantun Pak, pantun. Bapaknya bingung, jatuh kenapa itu? Kenapa bisa jatuh? Enggak jatuh Bapak, itu cuma pantun aja. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Ramai banget, alhamdulillah hari ini, boleh minta tepuk tangannya. Saya yakin semuanya yang hadir di sini adalah karena memang tertarik dengan tema diskusinya. Bukan karena pengen lihat Mbak Kania. Iya dong. Perkenalan dulu ya, kenalin teman-teman, nama saya Gali. Saya adalah komik dari Semarang. Sehari-hari saya bekerja sebagai seorang pegawai pemerintah, tapi bukan PNS. Tolong digarisbawahi ya teman-teman ya, pegawai pemerintah tapi bukan PNS. Honorer lah istilahnya. Di sini ada honorer juga mungkin? Nggak ada? Atau malu? Nggak apa-apa. Kalau malu wajar teman-teman, karena memang jadi honorer itu adalah pekerjaan yang sangat menyedihkan gitu. Bayangin aja sebagai seorang honorer, setiap hari saya harus bekerja dengan PNS. Saya harus bergaul dengan PNS, saya bahkan memakai seragam yang sama dengan PNS. Tapi saya bukan PNS. Ya kan? Kayak, cobaan apa ini Allah? Gitu kan. Makanya saya agak sebel gitu kalau ada orang yang bilang, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari kaum tersebut. Ah enggak juga. Hidup kita tuh terlalu kompleks ya kan. Gak bisa modal mirip-mirip doang gitu. Kita pernah punya Dimas Ramadan. Dia katanya mirip banget sama Raffi Ahmad. Apakah lantas dia bisa duslon-duslon Nagita Slavina? Kita pernah punya Ronaldikin. Dia katanya mirip banget sama Ronaldinho. Apakah dia bisa duslon-duslon Nagita Slavina? Gak bisa ya kan. Yang paling kasihan siapa? Istri saya Pak. Dia jadi harus jelasin panjang lebar setiap kali ada yang nanya, Bu suaminya PNS ya? Bukan, mirip doang. Setelannya aja itu kayak PNS, aslinya mah bukan. Ya doain aja lah semoga bisa jadi PNS beneran, amin. Amin. Gitu terus Pak, sampai akhirnya sekarang semua warga desa paham. Kemarin ada orang mau nyari saya ke rumah nyasar. Dia nanya sama warga gitu kan, Bu tahu rumahnya Pak Galih nggak? Pak Galih, iya yang PNS itu. Bukan, mirip doang. Setelannya aja kayak PNS, aslinya mah bukan. Ya doain aja lah, semoga bisa jadi PNS beneran. Amin, amin. Gak enaknya lagi jadi honorer teman-teman. Honorer itu gak punya jenjang karir. Sekali kamu di situ, selamanya kamu di situ. Iya kan? Di saat pekerjaan lain ditekunin jadi sukses, honorer ditekunin jadi tua. Beneran Pak, di kantor saya ada honorer umurnya udah 50 tahun lebih. Sumpah saya lihat dia kayak spoiler kehidupan Pak. Kayak, ini saya 20 tahun lagi nih kayak gitu. Kayak tatapannya tuh udah kosong, udah pasrah gitu kayak diangkat PNS syukur, diangkat Tuhan gak apa-apa gitu. Sedih banget. Tapi bicara soal pemilu ya teman-teman, saya jadi ingat salah satu teori, ada namanya Murphy Law gitu. Ada insinyur kedirgantaraan, namanya Edward Murphy Jr. Dia pernah bilang gini, anything that can go wrong will go wrong. Apapun yang salah pasti akan salah. Termasuk pemilu dong. Ya kan? Jadi menurut saya sebagus apapun sistem pelaksanaan pemilu, menurut saya ketika masih ada potensi untuk dicurangi, ya pasti akan dicurangi. Makanya menurut saya mungkin sudah waktunya bagi kita untuk
beralih gitu, kita mengubah sistem pemilihan umum, kita ubah sistemnya menjadi sistem undian. Iya, kalau kita bisa melaksanakan ini teman-teman, kita akan jadi negara pertama yang sukses menetapkan presiden dengan sistem arisan. Jadi nggak usah ada pengadaan kertas suara, bilik suara, sosialisasi pemilu yang baik, cukup kocok sekali, sukses. Ya kan? Nah pertanyaan selanjutnya adalah gimana kalau nanti yang dapat undian orang random, yang nggak berkompeten, ya kan? Misalkan yang dapat Pak Syafi'i gitu, Pak Syafi'i selamat Anda jadi presiden. Bentar Pak saya mau COD gitu, kurir gitu kan nggak enak ya. Makanya kita batasi teman-teman, sistemnya kita ubah. Jadi kalau selama ini sistem presiden itu kan jabatan politik ya, kita ubah jadi jenjang karir. Jadi yang bisa daftar jadi presiden adalah orang-orang yang sudah pernah jadi gubernur. Yang bisa daftar jadi gubernur adalah orang-orang yang pernah jadi bupati atau wali kota. Gitu terus sampai di level terendah sampai ketua RT. Kalau perlu orang-orang yang mau daftar jadi ketua RT adalah orang-orang yang pernah jadi ketua kelas. Jadi kita bisa ciptakan tuh, ya kan? Kita bisa bangun kompetensi pemimpin kita. Kita ciptakan pemimpin yang punya kemampuan untuk menaati konstitusi dengan cara menaati jadwal piket. Terima kasih nama saya Gali. Ya itu dia tadi Thomas, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Thomas, teman saya ya. Baiklah kalau begitu, sekarang saatnya kita, gini teman-teman, salah satu esensi dari acara ini selain menghibur adalah kita ingin memberikan informasi dan kita tidak mau ini cuma jadi satu arah. Jadi di sesi sekarang kita akan ada diskusi dua arah, yang which is bahasa biasanya adalah Q&A. Jadi nanti teman-teman bisa bertanya, nanti dibantu oleh panitia mikrofonnya. Silakan satu orang satu pertanyaan dan dilempar saja ingin ditanyakan ke siapa yang ada di depan sini ya. Oke baik Mas, sebelumnya belum saya kasih waktunya sih Mas, udah begini. Di hitungan ketiga Mas ya. 1, 2, 3 silakan. Banyak sekali. Bisa panitia bisa bantu? Jangan saya biar tidak bias. Tangannya naik ya. Fikri, lu aja yang milih, panitia aja yang pilih. Ya, lu aja yang pilih. Hah? Ulang. Oh, ulang. Maaf ya, ulang. Oke ya. 1, 2, 3 silakan. Oh. Udah ulang Anda pilih yang paling depan. Oke, silakan Mas berdiri. Enggak, bukan ke Mas, teman saya. Ya, enggak, maksudnya Mas yang berdiri, silakan. Namanya siapa, umurnya dari mana, umurnya berapa dan kampusnya di mana? Dinyalain dulu Mas. Tes. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebelumnya perkenalkan nama saya Valentino Dharma, umur 19 tahun. Oke. Namanya sorry maaf. Valentino Dharma. Valentino Dharma, baik. Oke. Kemudian asal saya itu dari Semarang dan berkuliah sekarang sedang berkuliah di Universitas Negeri Semarang dan asal fakultas itu Fakultas Hukum. Oh nice. Oke. Mungkin ini pertanyaan lebih khusus ke Pak Yulianto. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai isu-isu tentang calon bupati di setiap daerah yang telah menang tersebut? Itu karena sudah memegang kunci utama yaitu camat hingga kepala desa sebelumnya. Ya, terima kasih Bapak. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya. Untuk sekian lamanya saya bisa melihat ada anak Fakultas Hukum bukan orang Batak, penyegaran juga buat saya. Di Jakarta semua marga Pardede, Gultom, semua ya. Silakan Mas. Baik, Valentino ya. Tadi pertanyaannya bagaimana kalau jabatan bupati itu dimulai dari kepala desa, camat gitu ya? Oh, iya.
Iya, ya, ini ordal tadi ya. Intinya begitu ya. Iya, Ordal. jadi begini, di dalam sistem pencalonan bupati, wali kota, termasuk sampai dengan presiden, wakil presiden, prinsipnya bahwa sudah diatur terkait dengan persyaratan itu. Sepanjang memenuhi persyaratan, itu tidak masalah meskipun itu bagian dari misalnya anaknya, istrinya, begitu-begitu. Dan itu juga mendasari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur soal jalur semenda begitu. Jadi ya kembali ke semua itu ke pemilih begitu ya, ke pemilih. Bahwa kontestasinya sebenarnya dalam hal pemilu maupun pilkada, kontestasinya kan terbuka nih. Artinya setiap calon itu bisa memberikan ide-ide, gagasan-gagasannya secara terbuka. Karena ini sistemnya pun juga sistem pemilihan langsung loh. Ini kan juga mandat dari reformasi sebenarnya. Kalau dulu itu mau milih bupati itu hanya nitipkan aspirasi ke DPRD. Karena yang milih DPRD. Kalau sekarang kan pilkadanya saja langsung. Dulu presiden yang milih siapa? MPR. Sekarang presiden kita pilih langsung. Nah artinya kontestasinya berjalan secara terbuka sepanjang memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh undang-undang terkait dengan syarat calon. Ya setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan atau dicalonkan, kemudian bebas untuk memilih maupun dipilih, punya hak yang sama. Intinya begitu ya. Oke baik, berarti lagi-lagi sebenarnya secara undang-undang ya memang boleh aja sebenarnya. Boleh. Selama memenuhi syarat ya. Betul. Jadi balik lagi ke ya sudah kalau pelajari backgroundnya, kalau memang kita tidak sepakat dengan dia orang dalam aja ya jangan dipilih. Betul. Ya berarti seperti itu. Kita sebebas itu. Sebebas itu gitu. Kita kasih tepuk tangan lu pertanyaannya. Thank you. Baik. Fikri tolong lagi dipilih. Udah gak perlu di ini ya. Oke ya. Oke silakanlah pilih. Yang mana? Ya yang sebelah sini ya. Ya silakan. Ya yang perempuan. Ya. Kita biar inklusif acaranya. Nanti kalau cowok semuanya ada yang protes. Kok kita nih Bu? Ayo silakan. Baik, perkenalkan nama aku Gladys, aku dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ya. Di sini aku mau bertanya sama Kak Sita sebagai perwakilan dari Girl Up Semarang. Nah, Kak Sita setelah kakak terpilih nih menjadi DPD RI, kan mempertahankan pendapat itu kan adalah sesuatu hal yang menurut aku mungkin atau menurut teman-teman perempuan lainnya itu bukan hal yang mudah gitu Kak. Apalagi kakak sebagai perwakilan gitu di forum formal yang mana tuh didominasi oleh laki-laki Kak. Nah, cara kakak untuk mempertahankan pendapat kakak sebagai perempuan dan apa sih Kak, gimana sih Kak cara kakak memperjuangkan suara-suara perempuan dalam forum formal tersebut? Begitu aja dari aku, terima kasih. Sama-sama, thank you. Terima kasih banyak Gladys. Gladys ya? Ya. Jadi gimana caranya kita mempertahankan pendapat kita di forum formal? Jadi memang kita harus akui, ya Mas, kalau misalnya di dunia politik itu dominasinya adalah dominasi laki-laki. Rata-rata itu banyak sekali laki-laki. Tapi yang saya pelajari adalah sepanjang kita ini punya karakter yang kuat, kita bisa kok berbaur dengan mereka dan kita juga bisa kok kita menyampaikan pendapat kita sama mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah ketika kamu punya pendapat, kamu harus yakin dulu nih dengan pendapatmu. Kamu harus punya alasan logis yang kuat terkait dengan pendapatmu. Jadi dasarnya itu ada. Ketika kita diskusi, itu kita bisa fight atas pendapat kita. Kenapa? Karena kita punya dasar logis yang kuat gitu. Bahkan kadang-kadang kalau orang debat sama kita yang debat kita juga mereka nggak punya dasar kok. Betul. Gitu. Jadi ketika kita ada di dalam forum, yang terpenting adalah terkait dengan kompetensimu. Jadi kalau misalnya kamu perempuan, kamu tahu bahwa forum itu tidak ramah perempuan, kamu harus punya kompetensi yang kuat untuk mempertahankan pendapatmu. Dan
biasanya dengan pembawaan perempuan yang menyampaikan pendapat, kita ngeyel-ngeyelnya kita ketika kita punya basis data yang kuat itu biasanya diterima. Dan itu sudah saya buktikan di beberapa forum. Sepanjang bagaimana kita cara menyampaikannya, kita punya dasar yang kuat atas apa pendapat kita, itu biasanya pendapat kita yang akan diterima. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, jadi perempuan itu bukan kelemahan, tapi jadi perempuan itu artinya kita harus meningkatkan kompetensi kita supaya kita bisa duduk bersama dan setara dengan laki-laki. Gitu ya. Terima kasih. Nice. Berarti balik lagi ke dasarnya dan cara menyampaikannya ya. Ya, Yang penting betul. 2 poin itu. Ya, ya. Gitu. Baik. Silakan kita selanjutnya Pak Fikri, silakan. Udah 2 orang dari Fakultas Hukum nih. Cek. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fahri, saya berasal dari Lampung. Ya. Dan saya saat ini menjadi mahasiswa baru di salah satu universitas di Indonesia. Jadi saya mau cerita sekaligus nanya sih ini Bang Boleh. Dede, Boleh. Bang Coki. Ya. Sebagai POV pencoblos baru ya, karena kan tahun 2004 kemarin Februari tepatnya tuh saya menjadi pencoblos baru. Terus saya tuh ngelihat kalau bingung tuh, banyak banget kertas suaranya, banyak banget pilihannya. Nah terus ditambah lagi dengan data yang diberikan Mas Erik tadi, itu ngomongin kalau pencoblos Gen Z tadi 56% ya. Pokoknya di atas 50% lah. Ya. Terus pernah saya baca juga data pendidikan yang ada di Indonesia juga tuh cuman hanya mencapai 10% doang. Dengan begitu pertanyaan saya, boleh nggak sih kita merusak demokrasi agar apa ya, mencapai stabilitasan pemerintah. Biar pemerintah ini stabil, nggak malah hancur antara kubu 1 dan kubu 2. Ya udah yang milih anak orang-orang DPR aja, orang-orang DPRD aja. Ditambah lagi nanti ketika memang orang-orang yang milih tersebut adalah orang-orang berkompeten, bisa terjadi meritokrasi malah bisa menciptakan pemimpin yang lebih baik. Gimana, saya ingin meminta pandangan dari keempat narasumber yang terhormat di sini. Terima kasih. Oh iya, sama satu lagi, saya di sini gabut ya, jadi tadi ketemu sama teman-teman saya dari Insan Karya, terus diajakin ke sini dan ternyata ini forum yang cukup luar biasa. Terima kasih. Wah, gokil, thank you. Sebenarnya yang paling penting dari Mas tadi puji-pujian terakhirnya ya sih. Tolong tadi itu di tag ulang ya, terus jadi promo di TikTok gitu biar acaranya bagus. Tapi itu kompetensi itu tadi pertanyaan yang cukup menjadi sesuatu yang menghantui Mas yang tadi. Mungkin Kania mau menanggapi. Oke, Mas siapa dulu? Mas Erik dulu mungkin? Ya, Mas Erik dulu. Ya, Fikri ya, terima kasih. Agak serem. Kira-kira saya nangkapnya gini, gimana kalau yang milih presiden itu bukan langsung, kira-kira gitu kan, atau kepala daerah, MPR misalnya. Ya boleh-boleh aja gitu kalau kita bisa ngubah konstitusi ya. Ya artinya kan di banyak model pemilihan itu bisa langsung atau bisa lewat parlemen kira-kira gitu. Ini secara konseptual kira-kira. Ya di Inggris sana ya nggak ada milih presiden gitu. Di kita ada, di Amerika ada. Di negara-negara yang kalau mahasiswa fakultas hukum kan tahu lah. Kalau di negara-negara parlementer ya biasanya nggak ada pemilihan presiden, nggak ada pemilihan eksekutif. Tapi kalau di Indonesia kan nggak bisa karena di Undang-Undang Dasar kan udah dikunci itu. Bahwa pemilihan presiden itu harus langsung sejak 2004. Sejak 2004. Jadi kenapa harus langsung ya? Itu semangat yang ingin para perumus undang-undang dasar itu kan ingin melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat lah, rakyat. Karena kan pasal 1 kan kedaulatan ada di tangan rakyat kan kira-kira. Nah itulah salah satu perwujudannya ya pemilu presiden itu langsung kira-kira. Ya kalau bila kita cerita meritokrasi kira-kira ya kayak gitu ya. Udah merit belum? Belum kan ya? Nah, kalau kita bicara meritokrasi memang harus ada, kalau saya sih punya pandangan misalnya pemilihan internal di presiden itu kalau bisa ya ada kayak primary election gitu misalnya kayak di Amerika,
atau ada konvensi internal partai atau ada konvensi gabungan partai politik supaya ada proses demokratisasi di internal partai politiknya. Sekaligus itu menguji kan. Kalau selama ini kan kita walaupun kita udah tahu gitu ya, calon presiden 2029 aja kita pasti udah tahu kira-kiranya siapa gitu ya. Tapi menjelang penetapan tuh kita pasti sok-sok deg-degan kan. Duh siapa ini, duh siapa, padahal udah pasti itu gitu loh. Nah itulah proses-proses pada saat kandidasi, saya kira itu yang perlu diformulasikan ulang. Supaya ada proses-proses yang jauh lebih deliberatif gitu ya, melibatkan masyarakat. Sehingga nanti kandidat-kandidat yang ada pun kita lebih punya banyak pilihan yang menurut kita mungkin punya kualitas dan kompetensi yang lebih baik kira-kira. Mungkin itu sih, Cop. Oke, boleh. Kan silakan kan. Ya, thank you. Tadi Mas Erik juga udah ngangkat sebenarnya isunya sih. Jadi kalau menurut gue tuh problem utama dalam demokrasi kita tidak terorganisasi dengan baik ya. Yang sebenarnya harusnya lewat partai politik, di situ kita melakukan organisasi dan kaderisasi. Di mana bukan hanya H-7 pemilu baru kita mikirin kita mau milih siapa dan ideologi kita apa gitu kan. Ya, kok bisa orang milih ideologi H-7 kan, nggak masuk akal juga gitu. Orang kan ideologi itu kan kita harus punya keterikatan selama beberapa tahun dengan satu partai atau satu komunitas yang memegang nilai-nilai tersebut gitu. Dan kita sebenarnya sekarang kehilangan itu. Makanya akhirnya bisa kan setiap kali pemilu itu ada tokoh nggak tahu dari mana lah tiba-tiba pakai jaket partai aja gitu. Nggak tahu sebenarnya tuh orang selama ini ngapain dalam hidupnya gitu kan. Tiba-tiba ada ya di pemilu gitu. Dan karena orang-orang pada kenal ya udah dipilih gitu kan. Nah jadi sebenarnya dari situ memang udah rusak tuh untuk kita bisa membangun proses pemilu yang sehat lah gitu. Kalau gue sendiri sebenarnya setuju-setuju aja kalau misalnya lewat partai ada tadi primary election. Kemudian dalam konteks pemilihan legislatif pun misalnya partai memang lebih dominan lah gitu ya. Jadi kita memilih partai memilih caleg gitu, memilih alek itu sebenarnya gue sih gak ada masalah dengan itu. Bahkan menurut gue harusnya proses demokrasi itu seperti itu. Harusnya kita memang berorganisasi dalam kita teraliansi dengan satu organisasi gitu. Karena untuk masyarakat sebesar ini gak mungkin setiap kali kita mau bikin decision 270 juta orang terlibat gitu kan, gak mungkin. Jadi memang kita harus terorganisasi gitu loh. Jadi ada representasi yang dalam bentuk organisasi gitu, dalam bentuk suatu kelembagaan yang dalam konteks demokrasi lewat partai politik. Nah tapi kalau kita sekarang gayanya malah kayak gue gak peduli lagi parpol, gue langsung mau milih perorangan aja nih di semua titik. It just doesn't make sense gitu. Untuk kita setiap kali pemilu perorangan ini tiba-tiba muncul gitu kan. Sedangkan kerja-kerja politik itu kan harusnya berkesinambungan ya gitu, bukan tiba-tiba ya itu tadi di bulan ini atau di masa pemilu tiba-tiba baru kita ngomongin kebijakan ini kebijakan itu. Kan misalnya kayak kebijakan kesehatan, kebijakan pendidikan itu jangka panjang banget gitu. Jadi harusnya kita udah terafiliasi dengan salah satu ideologi, dalam satu platform pendidikan dan platform kesehatan yang udah berjalan nih di partai tertentu atau komunitas tertentu atau organisasi tertentu. Nah sayangnya karena pemilihnya makin deparpolisasi gitu ya, makin gak terafiliasi partai, akhirnya parpol pun strateginya jadi kayak gitu. Parpol juga makin gak peduli juga dengan dia mau ideologinya apa, atau mau kaderisasi atau enggak, atau mau bikin forum ya. Terakhir gebrakan partai yang heboh tuh joget. Nah, joget. Itu ada. Yang Ya, ada yang itu rumahnya di rumahnya di ini. Ada tuh satu ini. Silakan. Nah itu dia strategi itu muncul akibat orang emang cuma terlibat di level individu, di level ketokohan gitu. Dan itu juga yang membuatkan tiba-tiba ada tokoh yang muncul gitu kan di partai-partai tanpa dia menjadi kader dari partai tersebut gitu kan. Dan sekarang sebenarnya kan ada tokoh besar yang kayaknya belum di hijack oleh partai tertentu ya. Jadi semua lagi menunggu nih dia akan pakai jaket partai mana. Walaupun katanya dia udah punya partai, tapi kan kita tahu partai itu terlalu kecil ya untuk jadi jaketnya dia. But anyway, dalam konteks seperti itu kita bisa melihat berarti culture untuk berkelembagaan itu makin hilang gitu. The fact bahwa kita udah nyaman dengan itu dan normalize gitu ya. Bahkan kita merasa it's fine untuk ada tokoh-tokoh ini, kita justru nungguin dia bakal masuk partai mana. Itu shows bahwa demokrasi kita nih udah makin ngaco nih gitu secara mekanisme demokrasinya gitu ya. Karena
kita tidak membangun budaya berkelembagaannya dan berkomunitasnya gitu. Nah harusnya kalau kita memang mau benerin itu, ya kita mulai dari situ. Nggak bisa berharap kayak tetap dengan gaya tokoh-tokohan kayak gini terus kita bisa keluar dari game-game non meritokrasi lah ya gitu. Game populer, terus tadi nepotisme segala macam. Karena emang nggak ada perlawanannya nih yang dimana harusnya kita bisa ngelawan itu lewat berorganisasi gitu. Oke, baik. Oke. Jadi kapan Cok bikin partai? Itu pertanyaannya. Loh, enggak, saya nggak mau saya nggak mau bikin partai. Saya jadi buzzer aja. Lebih enak itu. Mungkin Mas Yulianto silakan ada ingin menanggapi. Tadi Mas Fikri ya. Iya. Saya rasa cukup Dua narasumber, mending dilempar saja pertanyaan lain. Oke, baik, siap. Gitu aja. Terima kasih. Ya, untuk memberikan kesempatan yang lain. Siap, silakan. Next. Silakan dipilih Pak Fikri. Oh yang terserah lah. Mungkin nanti yang belakang akan dapat kesempatan ya. Belakang pojok mungkin Fik. Iya. Iya perempuan. Pokoknya kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Kayak ideologi Indonesia kan ada kiri ada kanan. Tahu nggak kiri kanan? Ah udahlah panjang. Sikat. Dapat goodie bag nggak, Fik? Sekarang dapat goodie bag nggak yang nanya? Dapat. Perkenalkan, saya Raisya Zahwa, saya mahasiswa Fakultas Hukum dari UNES nih. Saya ingin bertanya, mengingat banyaknya politik uang atau serangan fajar dalam sistem pilkada langsung atau pilkada yang tidak langsung yang sedang ramai dibahas nih belakangan ini. Dari sudut pandang KPU, mana sistem yang secara etis lebih mudah diawasi dan solusi diminimalkannya praktik seperti itu. Apalagi tadi juga sempat di-mention ya kurang banyak orang-orang di daerah masih kurang literasi dalam pemilihan paslon-paslon di pilkada. Dan dari KPU pun menegaskan larangan kampanye-kampanye yang seperti itu. Jadi bagaimana sih solusinya gitu. Oke baik, Terima kasih. banyak. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan dulu. Satu-satunya penanya hari ini yang menggunakan dicatat. Wah gila luar biasa sekali loh, keren. Dulu saya seumur kamu tidak kuliah. Nakal, luar biasa. Seneng gue ngelihat yang aneh. Gimana Mas Yulianto itu tadi pertanyaan? Iya, Leni ya tadi namanya ya? Iya, iya. Iya, Leni, anggap saja Leni gitu ya? Iya. 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 Sebuah sistem pemilu ini tidak ada yang sempurna ya, termasuk demokrasi sekalipun pasti ada kekurangan-kekurangannya. Tetapi ini menjadi konsensus nasional bahwa demokrasi menjadi sebuah pilihan sistem terbaik di Republik ini. Maka mau tidak mau kita harus upaya terus memberikan perbaikan-perbaikan dan anak-anak muda juga harus berkontribusi positif ya. Dan membangun optimisme bahwa besok ke depan di tangan adik-adik semua ini masa depan demokrasi Indonesia, masa depan pemilu Indonesia harus lebih baik. Ya. Yang kira-kira kurang, kira-kira tidak baik ya ditinggalkan. Ya. Termasuk diantaranya adalah soal problem money politik. Ya. Karena pemilu dan pilkadanya dilaksanakan secara langsung. Ya. Jadi one man one vote kan begini ya. Nah sebenarnya bagaimana mengatur agar meminimalkan money politik itu sudah ada regulasinya. Ada institusi pengawasnya. Dan ada institusi yang menghukum. Iya. Tapi dengan jangkauan yang sedemikian rupa luas begitu ya. Dan barangkali juga keterbatasan aparatur yang menangani itu juga tidak bisa menangani seluruh eskalasinya pasti. Iya. Satu hal yang terpenting bahwa desain pemilu yang berdasarkan penetapan calonnya berdasarkan suara terbanyak, itu membuat antar caleg begitu ya. Kalau di pemilu, terus kemudian kalau di pilkada ya antar calon, itu berebut suara sebesar-besarnya. Dan kemudian praktek-praktek berikutnya agar memastikan keterpilihan sang calon ini berbagai cara digunakan. Di antaranya juga melalui money politik. Nah, sebenarnya money politik ini adalah pidana pemilu. Kemudian yang memproses secara formal itu adalah Bawaslu. Maka peran Bawaslu ini cukup penting
dalam hal untuk satu pencegahan untuk money politik, yang kedua pasti penindakan soal money politik. Dan Bawaslu pun tentu tidak bisa bekerja sendirian dalam hal pengawasannya. Ya. Maka Bawaslu terus aktif melakukan bagaimana mensosialisasikan pengawasan partisipatif Ya. agar masyarakat peduli, kemudian publik juga berani melaporkan kalau ada situasi-situasi tentang maraknya money politik. Tetapi ya yang terjadi konsekuensi pemilihan secara langsung yang terkadang juga ada praktek-praktek gelap seperti itu. Ya. Di satu sisi kita tidak menafikan ya Coki, satu sisi kan sebagian masyarakat kan juga Paham. iya banyak keterbatasannya juga. Itu juga mungkin celah-celah seperti itu yang dimanfaatkan oleh kontestan-kontestan atau kandidat-kandidat untuk mendulang suara terkait dengan itu. Maka hari ini ada wacana-wacana kayak pilkada dikembalikan ke DPRD mungkin dalam rangka juga evaluasi terhadap mungkin situasi-situasi kos politik ini bagi calon juga bisa menjadi lebih besar, begitu. Bagi rakyat ini tidak mendidik. Saya rasa ini menjadi problem kita bersama, menjadi PR kita bersama. Gitu. Itu ya Leni. Bagus, kita kasih tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya. Tapi mungkin ini tips dan saran dari Coki Pardede, nggak usah didengerin, tapi dipertimbangkan aja. Kalau ini simplifikasi soalnya, kalau calonnya cuma 2, terus yang satu ngasih serangan fajar, pilih yang satunya lagi. Nah gitu aja cara mikirnya. Misalnya cuma 2 nih, yang satu ngasih serangan fajar, ya udah ambil aja, lumayan kan. Tapi nanti lo pilihnya yang satu lagi. Percaya sama gue, kayak gitu cara mainnya. Pokoknya kalau ada orang yang pakai serangan fajar, lo ingetin aja itu pakai dia nomornya nomor berapa, ininya nomor berapa, lo ingetin. Itu yang Anda hindari, jangan dipilih. Tapi minyak gorengnya ya dipakai aja, Pak. Enak. Next, siapa lagi yang mau main? Hah? Oh udah habis? Wah sorry banget teman-teman udah habis. Saya mau pulang dong. Masa lanjut terus. Kita kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman yang ada di sini. Tapi acaranya memang seru banget teman-teman. Acara ini bisa terjadi karena ada kolaborasi dari komisi dan juga dari KPU. Gue minta tepuk tangannya untuk komisi dan KPU. Dan untuk para narasumber kita, makasih semuanya sudah datang di sini. Thank you dan kita nanti closing statement aja terakhir dari masing-masing mungkin dari mulai Mbak silakan Mbak Kasita. Buat teman-teman Gen Z, jangan alergi sama politik. Kenapa? Karena dengan politik itu maka kebijakan-kebijakan yang ada di negara ini diputuskan. Jadi kalau misalnya kalian alergi dengan politik, artinya kalian tidak berkontribusi sama sekali untuk negara ini. Nice. Ya, terima kasih. Gokil. Silakan Mas Erik. Iya. Sebagai anggota prediksi nih gimana? Andre Taulani soalnya. Iya, tetap berpartisipasi ya, tetap kritis dan gue yakin anak muda ini cerdas Bang Coki. Ya, betul. Cerdas banget, karena kritiknya itu tadi, kita nggak pernah ngeritik pejabat kan, yang dikritik kan etanolnya gitu. Anak muda nggak suka etanol ya, sukanya alkohol kayaknya gitu. Itu, terima kasih. Betul, gokil. Mungkin dari Mas Yulianto sebagai perwakilan dari KPU juga. Terima kasih Coki, acara ini cukup menarik. Ya. Kita saling belajar bersama. Ya. Saya bisa menyerap aspirasi dari kalangan muda, begitu ya. Kami tidak hanya melulu berbicara soal mempelajari demokrasi, tidak. Tetapi saya berusaha menyerap masukan-masukan dari narasumber, Mbak Kania, Mas Erik, Mbak Kasita, juga teman-teman semua. Hakikatnya bahwa pemilik negeri ini adalah yang nanti akan mewariskan kepemimpinan Republik ini. Anak-anak muda ini sebagai pewaris untuk memimpin Republik ini ke depannya. Saya optimis kalau generasi muda seperti yang hadir di sini memberikan masukan, memberikan kontribusi,
berani berpendapat, berani bersuara, ke depan Republik ini akan menjadi lebih baik di tangan anak-anak muda ini. Tentu diawali dengan proses membangun demokrasi yang lebih baik, dan kemudian di dalamnya ada proses pemilu. Saya berharap adik-adik di pemilu 2029 besok berpartisipasilah, tidak hanya sekedar datang ke TPS, bahkan menjadi penyelenggara pemilu melalui anggota KPPS, anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten Kota. Jadi itu bagian wujud kontribusi aktif dari generasi muda untuk perbaikan kualitas demokrasi dan kualitas pemilu ke depan. Terima kasih. Gokil, nice. Dan closing statement dari Kania, silakan Kania. Gue tahu kalau lihat berita atau media sosial mungkin mudah buat kita kehilangan harapan ya. Karena ada aja hal-hal yang bikin kita pesimis setiap harinya. Tapi coba lo lihat mungkin ketika ada satu orang atau dua orang di luar sana yang masih berjuang mengupayakan kebaikan untuk bangsa ini. Ya. Mungkin lo bisa dukung mereka, bantu mereka, dan selalu jadiin itu pengingat bahwa harapan itu masih ada. Ya. Pada akhirnya semua perubahan dan perbaikan itu harus kita kerjakan sendiri. Gak ada itu datang ujuk-ujuk ya secara magical, secara mistika. Ya. Atau kita menunggu ada tokoh atau ratu adil yang menyelamatkan kita semua, gak ada. Jadi memang kita harus upayakan itu, mudah-mudahan teman-teman generasi baru dan generasi berikut-berikutnya lagi juga nggak kehilangan semangat untuk memperjuangkan itu. Karena Indonesia itu makanannya enak-enak ya. Jadi kita harus terus perjuangkan keberadaan bangsa ini. Betul, kalau kalian tidak cinta sama pemerintahannya itu hak kalian, tapi cintalah kuliner Indonesia teman-teman. Serius deh, nasi Padang jangan sampai kita hancur, tidak ada lagi pagi sore bro. Sambal Bu Yujum, aduh gila itu enak banget. Semuanya kita harus, itu alasan untuk mari mencintai kita ini. bersatu di situ dan bekerja untuk memperjuangkan Betul. Indonesia yang lebih baik. Betul. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Dan mungkin kalau dari gua closing statementnya singkat aja. Yang pertama, KPU juga butuh partisipasi dari teman-teman untuk membantu mengawasi dan mengawal pemilu. Jadi mungkin akan ada kemitraan ya. Jadi antara KPU dan dari teman-teman juga. Karena lagi-lagi Indonesia ini sangat luas teman-teman. Nggak mungkin kita memberikan tanggung jawab ini sepenuhnya kepada KPU. Mereka akan berusaha sebaik mungkin tapi tetap perlu kolaborasi dari teman-teman. Coba teman-teman lihat nih anggota KPU. Semuanya semir rambut karena stres. Sudah jelas. Jadi ini perlu kolaborasi dari kita semua biar KPU dan masyarakat itu tidak ada distrust. Tapi memang ada partnership yang terjadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam soal memilih, kita jangan terhipnotis dengan yang gede-gede. Misalnya gubernur, ya kan ya, atau misalnya presiden. Sebenarnya yang bikin peraturan-peraturan wadididau di tempat-tempat kalian, itu tuh adalah nama-nama yang kalian skip di lembar-lembar terakhir. Kalau misalnya presiden kan jelas itu paling gede kan. Gubernur juga itu kan jelas. Tapi kan ada nama-nama kecil tuh. Yang wadididau yang itu. Nah itu tuh. Yang ada aturan-aturan wadididau tuh yang ini. Jadi semakin kecil itu namanya itu malah sebenarnya semakin penting. Jadi jangan di skip teman-teman. Pelajarin. Kalau presiden ya sudahlah. Lihat aja. Siapa yang Ferry Irwandi tunjuk. Tapi sisanya udah. Sisanya menurut gua. Yang kecil-kecil ini yang paling penting tuh orang-orang yang ada di DPD, orang-orang yang, karena tuh betul katakan Nia, nanti kalian protes ke pemerintah, tadi padahal sebenarnya yang kalian protes itu peraturannya yang bikin adalah orang-orang yang nama-namanya kecil. Terima kasih, sampai ketemu lagi di acara selanjutnya, kita kasih tepuk tangan buat KPU. Thank you.